Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang hukum menziarahi kubur, dan kita mendapatkan keterangan bahwa menziarahi kubur hukumnya sunnah bagi laki-laki, namun bisa makruh bagi perempuan yang dikhawatirkan bisa terjatuh pada fitnah. Ya, contohnya si perempuan dengan berziarah ke kuburan menambah kesedihannya atau memperbaharui kesedihannya, dan bahkan mungkin akan mengeluarkan teriakan-teriakan atau suara-suara atau keluhan-keluhan. Nah, itu yang bisa menyebabkan perempuan makruh berziarah ke kuburan. Namun kalau itu bisa ditanggulangi, artinya kuat, tidak terjadi apa-apa, maka kemakruhan pun bisa hilang, artinya dibolehkan. Namun pada hari pertama kemakruhannya kuat sekali. Hari pertama dikuburkan, perempuan itu lebih bagus tidak usah ikut ke kuburan, karena kemakruhan di situ kuat disebabkan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam syariat bisa terjadi. Bisa meratap, bisa menangis berlebihan, atau memeluk jenazah tak ingin dilepaskan. Jadi sebaiknya di hari pertama perempuan tidak ikut ke kuburan, cukup hanya laki-laki. Begitu seharusnya. Baik, kita sambung, dan ini malam terakhir kita membahas seputar urusan jenazah. Kita habiskan di malam ini, dan mulai minggu depan, malam Senin yang akan datang insyaallah, kita masuk ke jilid 3. Jadi kita sudah selesai jilid 2, kita masuk jilid 3 dari kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Dan kebetulan jilid 3 itu dimulai dengan hukum puasa. Jadi kebetulan kita menjelang Ramadan. Jadi minggu depan kita sudah mulai masuk pembahasan masalah puasa. Ya. Baik. Berikutnya yaitu tentang hukum bertakziah. Ya. Bertakziah itu hiya ayyusalli ahlal mait wa yahmiluhum ala sabr biwa'dil ajr. Takziah itu menghibur. Ya. Jadi yang dihibur adalah ahlul mayit, keluarga si mayat, dan tujuan bertakziah yahmiluhum ala sabr, memberi semangat kepada keluarga agar bersabar, biwa'dil ajr, dengan berbagai pahala yang telah dijanjikan Allah. Jadi itu tujuan bertakziah. Jadi intinya dengan datang lalu kita mengajak keluarga mayat bersabar, wa yarghabuhum fi ridha, lalu kita buat mereka memahami bahwa ini takdir Allah, kita harus ridha
nanti akan bertemu kembali di surga. Lalu kita kasih tahu wabasyiris sabirin, ada kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Nah, ini disebut dengan ta'ziyah. Wa yad'u lil mayyit al muslim wa takunu ila salasi layalin bi ayyamiha. Jadi ta'ziyah itu juga sekaligus bisa dijadikan jembatan untuk mendoakan si mayat, dan watakunu ila salasi layalin bi ayyamiha, seharusnya ta'ziyah itu sunnahnya 3 hari 3 malam. Ya, sunnah ta'ziyah itu seharusnya 3 hari 3 malam. Ya. Wa tukrahu ba'daha illa li ghaib, makruh melakukan ta'ziyah di atas 3 hari 3 malam illa li ghaib, kecuali bagi mereka yang ghaib, tidak sempat di dalam 3 hari 3 malam. Ini saya baca apa adanya, yang kelung karang-karang. Ini Syekh Wahbah Zuhaili ini bermazhab Syafi'i, ulama besar di Syria, lulusan Al-Azhar. Ya. Jadi kalau ulama yang bicara itu bicara tegari. Kitanya kan ana mangat ada pegahnya. Ana mangat ngurus kampung, ana mangat baik dan pegahnya. Di ulama ada. Kalau betul-betul ulama tegari dia. Ya. Jadi apa yang beliau sebutkan, makruh hukumnya melakukan ta'ziyah di atas 3 hari kecuali di ghaib, yang tidak sempat datang dalam 3 hari 3 malam. Kenapa begitu? Hatta la yujaddida lahu al-hazan, sehingga tidak memperbaharui kesedihan. Jadi kalau terus-terusan malah dia tidak habis-habis pikirannya mengingat keadaan. Wali'izni syari' fil ihdad fi salas, karena pun syariat mengizinkan melakukan ihdad fi salas. Jadi seseorang yang ditinggalkan, itu pun seandainya seorang istri misal ditinggalkan suami, itu ada masa ihdad, masa berkabung. Ihdad itu masa berkabung selama 3 hari, kecuali ya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu masa ihdadnya sampai 4 bulan 10 hari. Jadi iddah dan ihdad itu masa berkabung, maksudnya dia dalam keadaan menjaga dirinya. Nah, bersambung juga sekaligus juga dengan masa iddah. Nah, Rasulullah yang mengatakannya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummu Salamah juga dari Ummu Habibah, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa salasati ayyam, tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan masa berkabung melebihi 3 hari, illa, kecuali ada zawjiha 4 ashhur wa 10, kecuali yang meninggal suaminya, maka dia masa berkabungnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini juga disebut dengan masa iddah. Baik, berikutnya beliau mengutip pandangan mazhab wa yukrahu inda ghairil malikiyah, selain mazhab Malik semuanya memakruhkan tikrarut ta'ziyah, melakukan ta'ziyah berulang-ulang. Selain mazhab Malik memakruhkan melakukan ta'ziyah berulang-ulang. Ja malam pun, ja lo malam 7, ja lo malam 10, ja lo. Selain mazhab Malik semua memakruhkannya. Baik. Berikutnya wa yukrahu 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah, makruh menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, al-julus li ta'ziyah bi ay yajlis al-musab fi makan aw fi suradiqan 'ala at-tariq li'azuhu. Makruh dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali ahli keluarga
pihak yang terkena musibah itu sengaja duduk-duduk di satu tempat atau di samping, di pinggiran-pinggiran jalan, ya, agar orang-orang mentakziahkannya. Jadi mesti sengaja di keluarga pun sengaja, misal ini di atas 3 hari nih ceritanya, karena tadi kesimpulan pertama 3 hari itu sunnah takziah. Jadi menurut Syafi'i Hambali makruh juga ahli keluarga sengaja duduk-duduk atau membuat tempat untuk duduk-duduk baik di samping-samping jalan agar orang-orang sengaja datang mentakziahkannya. Jadi kesengajaan ini di atas 3 hari juga dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi ini semua itu bersumber pada satu perkara, lima fi zalika min istidamatil hasan, karena membuat keadaan begitu orang tak habis-habis takziah sehingga menyebabkan istidamatul hazan, kesedihan tak habis. Baik, berikutnya orang yang bertakziah, jadi orang yang bertakziah datang bertakziah itu waktunya kapan pun boleh, selama tidak mengganggu waktu si ahlul keluarga. Jadi jangan datang pula sebelum subuh, jangan datang di waktu istirahatnya orang yang sedang berduka ini. Nah, ketika datang itu adakah ucapan-ucapan khusus? Walaysa fihi alfaz at-ta'ziyah syai' muhaddad. Tidak ada ucapan yang dikhususkan. Karena tujuan takziah itu badan kita hadir dan dia merasa ada teman, dia merasa ada yang menghiburnya. Itu tujuan. Jadi tidak ada lafaz khusus. Boleh mengucapkan, boleh mengucapkan, contohnya a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak, semoga Allah memuliakan engkau dengan pahala yang besar dan memperbaguskan atau membaguskan keadaanmu dalam masa-masa takziah ini, wa ghafara limayyitik, dan semoga Allah mengampunkan mayat atau jenazah atau almarhum. Nah, itu juga boleh mengucapkan itu. Jadi kalau kalimah-kalimah khusus tidak ada, karena pada intinya seseorang itu datang bertakziah badannya yang penting, dan pahalanya, Pak, itu berdasarkan hadis, man azza musaban falahu mislu ajri, dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, barang siapa yang melakukan takziah kepada orang yang ditimpa musibah, falahu mislu ajri, maka dia dapat pahala seperti pahala kesabaran orang tersebut dengan memberi kesabaran. Tapi hadis ini menurut Imam Tirmizi gharib, itu tidak ada lain yang meriwayatkan kecuali satu riwayat, tapi ada juga yang mengatakan dhaif. Tapi ada hadis lain, man azza akhahu bi musibah, barang siapa yang menziarahi saudaranya dalam musibah, kasahullah min hulalil karamah yaumal qiyamah, maka Allah muliakan orang bertakziah ini dengan diberikan pakaian kemuliaan di hari kiamat. Jadi intinya takziah itu baik dan sunnah, dan itu tujuan utamanya adalah agar si orang yang sedang berduka terhibur, apalagi kita datang dengan mengucapkan kalimah-kalimah yang baik, nasabah, ilung lagi nyanci uroji. Misal ada orang yang meninggal suaminya, kita datang lalu kita mengatakan, sabarlah, saya juga waktu meninggal suami kayak gini, cuma saya berusaha bersabar, pahala kita besar, nanti tinggal kita cari suami lain, tenang saja. Yang PNS, yang lebih kaya, yang
Yang hotel kejut pengen belanja boleh baik. Gara-gara itu dia nak jadi sedih lagi, Pak. Walaupun tak sampai segitu kan, cuma ceritanya itu bahasa kita terserah. Itu sudah disebut masuk kategori takziah. Jadi tidak ada lafaz khusus. Dengan begitu kita tahu bahwa samadiyah itu karena tidak ditentukan lafaz khusus, ya kita mau baca apa saja terserah. Mau samadiyah pun saya tidak pernah mengatakannya haram, itu juga boleh, karena kalau itu dia merasa nyaman dengan, karena samadiyah itu lebih kepada adat, lebih ke keadaannya. Kalau tuntunan khusus tidak ada. Nah, ada riwayat yang mengatakan kalau datang ke orang meninggal bacalah ini, tidak ada. Jadi lebih kepada adat istiadat. Dan lebih kepada katanya ada istiadat, katanya orang-orang Melayu, orang-orang Asia Tenggara terlebih ke situ. Kalau di dunia luar sana itu kalimah-kalimahnya juga tidak begitu. Jadi boleh-boleh saja, dan bahkan seandainya kita datang tapi kita malah membicarakan urusan dunia, jak baru meninggal, duduk samping-samping kursi, bicaranya masalah dunia, ngerukok tahu, tanya proyek, gimana proyek tadi, ini datang orang meninggal, jangan berdoa tidak, menghibur tidak, maka di saat itu lebih baik salah satu jalan keluarnya adalah melakukan samadhi. Samadhi itu kan bahasa somad itu karena ada qulhuwallahu ahad di dalamnya. Tapi itu cenderung lebih kepada adat istiadat yang baik. Nah, jadi tidak perlu pun kita larang, dan tidak perlu pun seseorang mengatakannya hanjinya, harumnya, hanji enggak juga sampai segitu. Karena kalau itu aneh kalau ada orang yang mengharamkan itu, tetapi bicara dunia aja. Jadi kata dia hana, maksudnya kan datang, tidak ada doa, tidak ada apa-apa, tapi bicara dunia boleh kalau itu dianggap tidak terlarang, itu juga aneh dengan begitu. Nah, jadi yang intinya tidak ada kalimat-kalimat khusus yang diajarkan untuk melakukan ta'ziah. Baik, berikutnya hukum berikutnya tentang dhiyafatu ahlil mayyit wa sun'ut ta'am lahum. Ini terakhir nih Pak. Ini banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat dan sensitif. Dhiyafatu ahlil mayyit, apa hukumnya? Apa ahlul mayyit, kedatangan tamu, wa sun'ut ta'am lahum, lalu ahlul keluarga membuat makanan untuk mereka. Nah, ini kan kebiasaan yang sudah sering terjadi. Jadi yang ditimpa musibah yang membuat makanan untuk orang yang datang. Ini yang dibicarakan di sini, Pak. Mari kita lihat apa yang dicatat oleh para ulama. Sekali lagi, Pak, yang tulisnya bermazhab Syafi'i. Syekhnya yang Syekh Wahbah Zuhair ini bermazhab Syafi'i. Cuma beliau menulis kitab tentang berbagai mazhab. Nah, yustahabbu li aqriba al-mayyit wa jiranihi yasna'u ta'aman li ahli al-mayyit. Sunnah hukumnya kepada para kerabat si mayat dan tetangga-tetangga untuk membuat makanan kepada keluarga si mayat. Ini dulu yang dicatat. Sunnah hukumnya. Kerabat si mayat, kerabat keluarga si mayat, wajiran, dan juga tetangga-tetangga si mayat yang keluarga sedang berduka. Sunnah hukumnya membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu sunnahnya. Begitu hukumnya. Dan itu berdasarkan hadis dari Abu Daud, Tirmizi, riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Baihaqi, dan hadis ini hasan, ada yang mengatakannya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan ketika lama qutila Ja'far bin Abi Thalib, ketika meninggalnya Ja'far
anak Abu Talib, iaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati, meninggal syahid, terbunuh syuhada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabat, isna'u li ahli Ja'far ta'aman, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi semua sahabat lain disuruh buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum anhu. Sungguh telah datang kepada keluarga yang ditinggalkan urusan yang membuat mereka sibuk. Urusan apa yang sibuk? Yaitu urusan dalam kesedihan, dalam duka. Jadi keluarga mayat itu kan disibukkan dengan duka mereka, dengan air mata mereka yang baru ditinggalkan oleh seseorang yang dicintainya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh orang-orang sekitar si mayat yang membuat makanan untuk keluarga si mayat. Dan ini tujuannya adalah untuk menolong keluarga si mayat jangan sudah tertimpa duka disibukkan lagi dengan urusan-urusan yang seharusnya mereka tidak perlu lakukan. Karena orang Pak kalau sedang bersedih hati yang dumpuh air. Kita kalau sedang sedih saja you pegak je. Ada orang yang sedang bersedih hati lalu menuju ke dapur buat indomie pakai telur. Ini contoh paling sederhana. Ini kita sedang sedih. Sedang sedih, keluar nilai tidak lulus. Apakah untuk memperingati tidak lulus itu tajak dapur, tak pegak mi, dah perlu buat manok, dah paju. Jangankan yang metu'un Pak. Tertelan pun tak mau lagi. Begitu keluar tak lulus. Yang buat mi seharusnya siapa? Temannya datang buat mi nyoga paju boleh. Mudah-mudahan ada tak fikir dah ke tak pegat-pegat punya anak dulu. Kau ni begitu-begitu kan orang datang menghiburnya. Itu kan logikanya kan begitu Pak. Tak ada orang sedih yang tiba-tiba dia sedang untuk makan. Orang sedih itu tak sanggup makan. Walaupun sedang lapar pun, makanya orang sedang bersedih itu lapar pun tak terasa. Kenapa? Dia hatinya tak senang, sedang berduka. Jadi tujuan kita buat makanan itu seperti yang disuruh Nabi untuk menghibur mereka dan itu pahalanya besar. Nah, dan itu disuruh bihaisu yusbi'uhum fi yaumihim wa lailatihim. Ukuran buat makanan untuk orang yang berduka adalah sekira-kira makanan itu bisa dimakan sehari semalam oleh mereka. Jadi bukan sekali buat. Jadi dari pagi itu kita katakan ke orang berduka, ini kalau kita mengikuti aturan Nabi, kita katakan awak duduk di rumah selama 3 hari ini, tak usah buat apa-apa, biar kami semua yang tetangga-tetangga yang buat. Itu seharusnya yang dilakukan. Dah nyanyilah yang pada tapupung nyolong baca apa adanya, analung tamar analung. Begitu yang tertulis. Sudah, kemudian berikutnya disambung lagi. Karena perkara-perkara lainnya hana ada baca untuk kena ada tayo. Sudah dibilang macam-macam, hana betul Wahabi, Ahmadiyah, segala macam. Padahal dalam kitab lagi yang betul. Dan dalam kitab lain menangis betul. Karena beliau ini mengumpulkan dari hampir semua 4 kitab mazhab. Berikutnya, amma sun'u ahlil baiti ta'aman linnas. Tadi kan suruhannya yang keluarga dekat si mayat dan tetangga buat makanan untuk yang berduka. Sedangkan kalau makanan itu dibuat oleh ahlul baiti, oleh orang yang berduka untuk orang yang datang, nagibannya koma lagi doi koma. Ini bikin kurang dah. Lalu apa yang dilakukan? Hukum orang yang ditimpa musibah membuat makanan kepada orang yang datang, famakruhun wa bid'atun la aslalaha. Itu perbuatan itu dibenci dan itu bid'ah yang tidak ada dasarnya sama sekali.
Eh? Jadi ini yang memang begini seharusnya. Itu perbuatan makruh, dibenci, bid'atun, dan itu bid'ah. Bid'ah itu maksudnya tidak pernah dilakukan itu di masa Nabi, sahabat. La aslalaha, dan tidak ada dasarnya untuk menyuruh orang yang berduka membuat makanan kepada tamu yang mentakziahkannya. Kenapa begitu? Lianna fihi ziyadatun ala musibatihim. Kalau itu yang terjadi, itu menambah musibah pada mereka. Wasyughlan lahum ila syughlihim, membuat mereka sibuk di atas sibuk. Sudah sibuk nangis, sibuk buat makanan. Wa tashabbuhan bi sun'i ahli jahiliyah, sekaligus itu bertasyabbuh dengan amalan orang jahiliyah. Ini saya fikirkan betul, Pak. Walaupun kita melakukan kebalikan dari ini. Sekarang kalau kita ajak berfikir sehat, orang ditimpa musibah, sedang musibah, lalu kemudian kita minta dia melayani kita yang datang, sedangkan kita datang dalam keadaan menghibur. Sudah dia yang tiba-tiba menyibukkan diri untuk menghibur kita. Ini akan terbalik keadaan. Bahkan sebahagian kadang-kadang tak sempat menangis, tak ada waktu lagi nangis, Pak. Maka ni kagabuk buah manok dalam bulau, kemudian gulenya, kemudian nyojik kablo sekai dia tiap katuk jami nyojik. Dia orang baru meninggal suami, baru meninggal anak, air mata pun tak sempat jatuh, sudah disibukkan dengan perkara begitu. Maka ni menyuhana ke pegat, ke leur kampung, nyan mentang hati pegat. Sebenarnya semua orang, Pak, setelah kejadian itu semua merasa bahawa kapal tengah dah musibah ngeo kok badan alingan utang tumpuk, semuanya merasa. Cuma orangnya saling tutup menutupi saja, pegah bangun. Seharusnya orang alim itu memberitahu yang sebenarnya, bukan menambah masalah. Di sini kan ditulis, dengan kita datang lalu kita minta kepada orang, atau membiasakan, minta itu membiasakan. Maksud membiasakan, kalau nggak buat dia aja. Nah, itu kan orang ini kan, keluarga ini karena sudah biasa begitu dari rumah ke rumah, pada hendak kepegat, dia merasa nanti bermasalah. Nyo kah ada pegat, dekat ada mengaji. Akhirnya apa yang terjadi? Terpaksa buat. Yang seharusnya dia duduk diam, dia tumpahkan segala kesedihan, dia datang, orang bawa makanan, dia makan. Seharusnya ini tidak, udah terbalik, Pak. Makanya perkara ini kalau bisa jangan dibiasakan. Jangan sampai ahli keluarga yang ditinggalkan sudah jatuh tertimpa tangga. Tangganya tangga besi, nampak. Tangga kain, nyorunin kain masih lumayan, tangga besi. Udah jatuh, mana sempat. Memang semua orang mengatakan begini, Pak. Tapi ini kan hana tak masalah, hana rut-rut. Hana masalah, hana rut-rut, baru kita merasa bahwa medihkan, baik-baik tanya baru timpa musibah, segala macam. Semua ada di dalam hati perkataan itu. Cuma kadang-kadang kita telah memenangkan kebiasaan di atas kebenaran. Jadi ini perkara sebenarnya tidak perlu diwariskan. Jadi tidak perlu kita wariskan hal-hal yang sebenarnya urusannya tidak disuruh di dalam agama. Ditambah di sini dikutip kalimat Ibnu Jarir bin Abdullah, salah seorang tabi'in. Ibnu Jarir bin Abdullah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'uhum at-ta'am minan niyaha." Kami menganggap bahwa berkumpul dengan menyuruh atau dengan dibuatkan makanan oleh keluarga yang sedang musibah itu termasuk niyah, termasuk urusan meratap. Jadi artinya terlarang. Kecuali, setelah kita paham itu ada pengecualian, Pak. Pengecualian ini juga harus pahami. Kapan dia masih dibolehkan begitu? Wa inda'at al-hajah li zalik. Kalau ada kebutuhan yang membuat harus begitu, harus disediakan makanan oleh pihak keluarga yang ditimpa musibah, jaza, maka di saat itu
dibolehkan. Kapan keadaan dibolehkan menyiapkan makanan untuk orang yang datang oleh keluarga yang ditimpa musibah? Yaitu di antaranya contohnya fa innahu rubbama ja'ahum min may yahduru maytahum min al-qura wal amakin al-ba'idah. Wa yubaytu 'indahum la yumkinuhum illa yudayyifu. Contoh, kalau yang datang bertakziah adalah orang-orang yang jauh dari kampung. Kita musibah lu semami. Keluarga besar kita di Aceh PD, Pak. Atau di Banda Aceh. Mereka datang satu LR nama 20 roh kerja. Lalu dia bertakziah ke kita dan mereka di saat itu mereka datang betul-betul posisinya adalah tamu dari jauh. Dan kemungkinan juga mereka akan menginap di tempat kita. Itu berlaku hukum memuliakan tamu. Nyanjian. Dan itu juga saya banyak baca kitab-kitab lain juga sama, Pak. Menyentuh jamin itu dari jauh, yang sedia ju makanan, masak nasi, itu masuk kepada memuliakan tamu. Tapi karena tamunya dari jauh, yang tak mungkin dia datang dari Banda Aceh, lalu kita mengatakan datang rombongan dari Banda Aceh. Pas waktu makan kita mengatakan bahwa nyo hajik baju hina apa? Minta abu masing-masing. Nya itu nak, Mak. Kingku dengan itu nak dari Aceh. Kalau kutem jak dari JO, kalau pegak kamu lagi nyo, itu bisa membuat masalah baru. Baik. Oke. Baik, itu ini dulu pahami. Nanti ini mau saya jelaskan juga sebenarnya. Jadi ini perkara pertama yang dibolehkan. Perkara pertama ketika datang tamu yang jauh. Nah, perkara kedua baru seperti yang Tengku pegang. Itu mau saya jelaskan memang. Perkara kedua yang menyebabkan boleh kita makan di tempat, yaitu makanan itu bukan berasal dari harta keluarga yang ditinggalkan. Karena dalam harta keluarga yang ditinggalkan, itu di situ ada warisan, di situ ada hak anak yatim. Kadang-kadang orang terpaksa buat makanan, habis pegang makanan terutang, warisan habis, harta anak yatim tak baju dia. Sekarang lagi tengku pegang. Sekarang kalau terjadi seperti Nabi bilang, tetangga, misal hari ini meninggal, lalu lorong A sediakan makanan hari ini, nasi, kuih, macam-macam, teh segala macam, dan itu bukan datang dari pihak orang berduka, maka para ulama membolehkan untuk memakan makanan tersebut. Laginya ada buku. Masalahnya sekarang apakah benar terjadi? Itu yang jadi masalah kan? Saya dapat berita dari beberapa teman di Aceh Selatan. Orang Aceh Selatan, ini siapa Aceh Selatan? Tak ada yang wajah Aceh Selatan. Aceh Selatan, Pak. Saya dapat berita dari teman-teman dari Aceh Selatan. Di sana, di kampung-kampung Aceh Selatan, itu lagi tengku pegang. Kalau terjadi musibah, itu satu lorong betul-betul bawa makanan, bukan kue saja, itu rantang-rantang, Pak. Nasi, itu satu lorong itu bawa semua. Jadi tidak ada yang makan punya pihak keluarga. Laginya aman. Kalau itu aman, Pak. Mekro bawa sendiri, makan sendiri, tamu pun makan. Itu tak mengapa. Itu yang dimaksud oleh Nabi, pihak keluarga dapat makan, orang lain pun makan dari itu. Itu aman, Pak. Makanya di kampung payah ada pegat laginya. Di kampung payah ada pegat, Pak, laginya. Kalau mau aman, pegat laginya, Pak. Jadi so yang meninggal, lorong A, nyo malam pun itu lorong A, sediakan makan. Itu bukan hanya kuih teh, Pak. Payah me, Pak Tok, Pak Bubu, payah me. Alhamdulillah, begitu seharusnya. Kalau itu aman, boleh. Itu tak mengapa. Apapun kita makan, tidak mengapa. Tapi kalau tidak seperti itu, ini bahaya, Pak. Tanya melanggar apa yang telah diminta oleh Nabi SAW. Kadang-kadang dia anak yatim, Pak, sampai habis harta demi urung dia. Nah, yang lebih palolom, ada yang lebih palo lagi. Palo lagi apa bahasa Indonesia? Ada yang lebih parah lagi. Ada yang lebih parah. Ada yang lebih parah lagi, Pak. Jangan kagak pedente. Ada model ditentukan. Nyo malam sekian kameng, Bu. Pak kucuk kameng home tapi kim dengan kameng. Baik malai kamu kampung. Apa-apaan lah. Subhanallah. Urung meninggal. Kayu mutang.
tayu mutang untuk bela. Oh, kena peng sedekah. Sedekah kadang-kadang mesti pihak ke urusannya. Makanya hati-hati urusan ini. Ya, hati-hati urusan ini. Pak, ini sebenarnya syariat bicara seperti ini. Kenapa kita yang mengaku bersyariat malah melawan keadaan seperti itu? Nah, itu yang kedua. Jadi, kalau dibawakan oleh tetangga, itu tidak mengapa. Yang jangan, malah kita yang menghabiskan harta punya alun mayat. Karena di dalamnya ada harta yang belum dibagi, di dalamnya ada harta yatim. Ada yang lumayan parah sih. Kejadian-kejadian. Lumayan parah. Apa yang terjadi? Tetangga-tetangga datang, itu menolong keluarga mayat untuk perlu bagaimana dia apa ada perlu bagaimana apa bahasa Indonesianya, dia kupas apa ada namanya Pak, yang terakhir tu Pak, yang terakhir dia agak dapat jadi dia kupas telur, lalu kemudian dia kerjanya melempar kerupuk muling ke dalam minyak, kemudian petik togi nyanbun. Tapi dia pesankan sama seluruh anak-anaknya, nah, mama selama 7 hari di rumah fulan ya. Semua kita tidak ada makan di rumah, makan kedai mendung. Masya Allah, Subhanallah. Di rumah mati api. Kita hidupkan api di rumah samping. Jadi makan semua sampai free di sini Pak. Di sana habis-habisan. Tinggal pegang Pak rumah. Bawa manok kabeh nyak mah katanya. Nyak mah peluang ya belau bawa manok. Pat peng home. Kita fikir tanya, apa-apaan semuanya subhanallah. Sungguh kita jauh dari urusan syariat kalau seperti ini Pak. Makanya harus rubah, dan yang bisa rubah adalah urun tuha kampung Pak. Yang harus duduk tuha pet tuha lapan, rubah kembali. Kalau ada yang mengatakan hana pupu tiga ga menyokong roh baru merasa tiban urung gasi mutang demi urusan-urusan seperti begini. Nah, ini tidak boleh dibiasakan hal-hal seperti ini. Itu tapi boleh kalau dibawakan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, banyak ulama, jumhur ulama mengatakan kalau seandainya orang yang datang lalu disediakan minuman ringan oleh si pemilik musibah, orang musibah, disediakan minuman ringan, teh, kopi, kacang goreng misal Pak, sediakan. Banyak ulama yang mengatakan selama itu tidak memberatkan bagi keluarga dan terambil dari mungkin harta sedekah yang dibawa, maka juga tidak mengapa. Jika kalau sekadar dajib kopi, dajib teh, kuih-kuih, risol, bakwan yang sifatnya dengan peng sedekah fisik katanya, itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah makan besar Pak, itu harus hati-hati. Ya. Nah, jangan sampai sudah dapat juga orang meninggal, ambil dari hartanya, bengeh lah moteh hana dihidang. Waktu tidak dihidang bengeh Pak. Nah, beli. Jadi bengeh hotel tidak dihidang, tidak taruh. Ini dia ada yang bilang mudi ke kamu ya orang untuk kampung ke mudi ke hidang. Baik lagi nya. Masya Allah, orang sedang tertimpa musibah tayu hidang. Ada kitanya yang sedang bertakziah. Ini berlawanan dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang yang kebenaran Bapak. Dan pihak keluarga pun kadang-kadang karena sudah terbiasa keadaan begitu, akhirnya terpaksa, walaupun bahasanya hana mangat, sebenarnya ini bahasa terpaksa Pak. Bahasa terpaksa itu. Nah, jadi kita yang bisa rubah dah. Jangan biasakan. Insya Allah kalau kita rubah, maka kita lebih berkah, gampang lebih mendapatkan rahmat dengan memuliakan orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Baik, itu perkara yang terakhir yang kita bahas seputar urusan jenazah. Baik, ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan. Ada konsep. Di menasa. Oh, itu kembali kepada urusan tadi Pak. Jadi kalau misalnya kita diumumkan untuk bertakziah, itu pengumuman bertakziah itu tidak ada masalah. Artinya itu sebagai ajakan untuk berbuat baik, bertakziah, itu boleh saja.
Namun sampai di sana kembali ke urusan tadi. Kalau kita makan makanan ringan yang terambil dari uang sedekah tidak mengapa. Tapi kalau sudah makanan berat yang memberatkan pihak keluarga, maka itu tidak boleh. Jadi kadang-kadang begini, Pak. Kita tahu ini. Kita sudah tahu misalnya begini. Lalu kita tidak makan di situ. Kita terjaga. Tetapi urusan itu tidak hilang juga. Mesti kita tahu ada depulnya. Kita sudah tahu nih masalah begini. Belum menyuruh makanan raya anu baju. Kita aman. Tetapi yang pihak yang dapat musibah tetap tak aman karena dia harus menyediakan untuk semuanya. Maka itu bukan solusi dengan tidak makan di situ. Solusinya adalah pegah mbak orang musibah, ya, anak payah dan pegah tapu. Kamu yang sedia. Itu solusinya. Jadi kalau misalnya kita saja yang tidak makan, dong baju. Tapi di urung pihak keluarga terpaksa juga detik malam. Sama sih, tidak ada berubah keadaan, Pak. Makanya yang bisa rubah urung Tuhan kampung. Duk rapat masih juga lagi kan, rubah keadaan. Kadang-kadang yang meninggal itu orang beranjak, orang kaya. Dia ada penjaganya memberi. Dia tidak mengusahakan, kan tidak ada yang lagi. Anaknya sudah berusaha, hartanya melimpah. Dia membuat acara, mudah kita aja makan. Makan salah. Baik. Seandainya ada di antara pihak keluarga yang kaya raya, lalu kemudian dia ingin bersedekah dengan menyedekahkan makanan, itu kondisinya sudah berbeda. Berarti dia memang bersedekah di atas kekayaannya untuk orang yang meninggal. Itu sama dengan diwakafkan harta atau disedekahkan harta kepada almarhum. Dalam hadis Nabi disebutkan, yaitu seorang perempuan, dia punya kebun yang besar, punya kekayaan. Dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, seandainya aku kuwakafkan, kusedekahkan kebun ini, apakah akan bermanfaat kepada ibuku yang sudah meninggal? Apa kata Nabi? Yanfa, bermanfaat. Nah, dengan kalau begitu ya Rasulullah, ku sedekahkan. Itu dalilnya. Yang bisa menjadi alasan kalau anak kaya raya yang dia punya harta dan tidak terambil dari harta warisan, memang juga terlalu, itu insya Allah juga tidak mengapa. Dengan niat dia menyedekahkan kepada almarhum. Tapi hari ini kadang-kadang sedekahnya sedekah terpaksa. Urung yang terkah, dia sendiri tidak ada rencana terkah terpaksa. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi masih ada celah-celah, tapi intinya adalah jangan buat keadaan yang menyebabkan ahli keluarga bertambah-tambah dukanya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terakhir Pak, silakan Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Sebentar, saya cerna dulu pertanyaannya ini. Kalau istri yang meninggal, sunnahnya seorang suami yang meninggal. Jadi pertanyaannya, kalau si istri yang meninggal, maka suami tidak ada masa iddah. Cuma masa menghormati keluarga istri itu tetap berlaku. Jadi kalau dibilang masa iddah tak ada, suami tidak ada masa iddah. Tapi menghormati keluarga istri itu tetap berlaku. Jadi berkabung itu, hadis itu sebenarnya bicara masalah iddah. Cuma berlaku juga kepada ihdad. Ihdad itu masa berkabung. Jadi masa berkabung itu umum. Baik yang meninggal laki-laki atau perempuan tetap ada masa berkabung. Cuma kelebihan masa itu lebih panjang bagi si perempuan yang meninggal suami. Masa berkabungnya lebih panjang. Tergabung dengan masa iddah. Kan perempuan 4 bulan 10 hari itu tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersolek, tidak boleh ini. Tapi kalau yang meninggal istri berlaku secara umum saja, 3 hari saja Pak. Si suami sudah boleh ke kantor lagi setelah 3 hari. Makanya diberikan masa tidak masuk kerja 3 hari itu sudah baik.
keadaannya begitu ya. Baik, begitu mudah-mudahan bisa kita renungkan, kita amalkan supaya lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.